Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa yubahu fitrun fi saumin wajibin bi maradin mudirrin dararon yubihu tayammuma. Ka'an khasyiya minasumi but'abur'in. Dibolehkan berbuka atau tidak berpuasa sama sekali pada puasa yang wajib sebab sakit yang membahayakan, sebagaimana bahaya yang membolehkan bertayamum. Apa bahaya yang membolehkan tayamum? Seperti dia takut, semisal dia takut daripada berpuasanya akan lambat sembuhnya. Yani bila mananya dibawanya berpuasa kada sikap baiknya, nah itulah makanya boleh berbatal atau babuka. Wa fi safari qasrin duna qasirin wa safari ma'siyatin, dan juga pada perjalanan yang mengharuskan qasar. Perjalanan yang mengharuskan qasar itu jaraknya 2 marhalah atau lebih, yaitu setara dengan 82,5 km, 82,5 km. Perjalanan jauh 82 km, makanya boleh berbuka. Bukan perjalanan yang dekat pendek, dan bukan perjalanan yang safari ma'siyatin, perjalanan yang motifnya adalah maksiat, sebabnya adalah maksiat, karena ada motif tertentu di balik perjalanan. Ya, penyebab kenapa jadi penyebab perjalanan? Oh, ternyata maksiat. Ya, seperti kabur daripada hutang padahal mampu bayar. Kawa bayar tapi kada hendak bayar, tahu-taunya tajun, ya kan? Itu contoh lain seperti apa? Istri yang kabur daripada rumah suaminya. Kada bepapadahan, padahal suaminya nafkah jalan aja, baik aja, tahu-tahunya buka, kada padahan. Dan contoh lain budak yang kabur, ya kah, budak yang kabur dari tuannya, yang kada boleh babatal, kada boleh kada puasa. Wa shaumul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Adapun puasanya orang yang bepergian tanpa ada bahaya, tanpa ada mudarat, tanpa ada merugikan, itu lebih baik daripada berbukanya. Yang kada mudarat juga dibawa puasa aja, ya kah? Artinya kada berbahaya juga lawan kesehatan, puasa aja. Wali khaufi halakin bisaumi min atashin au ju'in wa in kana sahihan muqiman. Juga dibolehkan karena takut mati sebab puasa, tapi jarang pang nila takutan mati munnya puasa. Karena takut mati sebab berpuasa, daripada karena kehausan atau kelaparan, meskipun orangnya sehat, asalnya sehat dan asalnya bermukim, bukan sebagai musafir. Takutan mana mati? Kada makannya ya. Tapi jarang bang inilah yang takutan mati itu jarang. Artinya hanya orang-orang tertentu aja. Wa afsal adra'i bi annahu yalzamul hasadina ay wa nahwahum tabayyitun niyati kulla lailatin summa man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidatun aftara wa illa fala. Berfatwa Syekh Al-Azra'i, Imam Al-Azra'i, bahwasanya wajib bagi para tukang panen, petani, buruh tani, ya kah, buruh tani, dan seumpama mereka ya tukang bangunan, ya kah, wajib memalamkan niat, masang niat malam. Niat apa? Niat puasa, kada niat bebatal bang, ya kan, niat puasa.
Kulla lailatin, setiap malam mereka wajib memalamkan niat. Nah, berarti memang sedari awal wajib berniat. Ya kah? Ada niat hendak puasa. Karena ada niat mau kada mau bersiap gasan puasa, makan sahur. Nah, summa selanjutnya, siapapun yang menimpa mengenai akan dia di antara mereka itu oleh kesulitan yang bersangatan, kemasyakotan yang bersangatan, maka boleh ia iftar, boleh dia berbuka. Artinya puasa dulu. Kada boleh sedari siang, sedari pagi sudah kada puasa, besangu mulai subuh kada puasa. Puasa dulu. Masang niat malam-malam makan sahur, artinya bersiap. Nah, pas sudah dibawa puasa, kada tahan lagi. Nah, hanyar berbuka. Kada diganti napa-napa lah ya, diganti lawan kodoan kena ya kah? Nah. Wa illa fala, jika tidak ditimpa kesulitan, fala, maka tidak boleh berbuka. Jelas kalau sudah hukumnya. Nah, kemudian pertanyaannya, kesulitan yang berat itu kesulitan yang macam apa aja? Nah, kemasyakotan yang berat itu kemasyakotan yang bagaimana aja? Sama yang tadi juga, kemasyakotan yang sampai-sampai mengharuskan tayamum. Takutan mati atau takutan apa jar kita? Terjadi bahaya pada tubuhnya bila dia memaksakan berpuasa. Berarti kada ingin lapar benar aja ya kah? Kada sekedar lapar lalu boleh berbuka. Laparnya tadi kira-kira bahaya kada lawan inya? Nah, ya kalau ke situ pertanyaannya. Kira-kira laparnya tadi bahaya kada? Kalau laparnya tadi bahaya yang sampai-sampai bisa menyakitkan atau menghilangkan kesehatannya, maka baru dia boleh berbuka. Kalau laparnya tadi tidak membahayakan, kecuali hanya melemahkan badan aja, menguyuhkan benar aja, maka jangan berbuka. Ini mazhabnya Syafi'i ya. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi'udhrin minas shaumil wajib. Tapi ada jualah kelanjutannya di dalam i'anatul talibin ini nah. Lau tawaqqafa kasbuhu li nahwi qutihil muttari ilaihi huwa au mamunihi ala fitrihi fa zahirun anna lahul fitra lakin biqadri darurah. Di dalam kitab At-Tuhfah, andai bergantung pekerjaan dia itu bergantung sekali kepada pemakan sehari-hari. Nah, jadi pekerjaannya itu menjadi modal satu-satunya untuk menyambung kehidupan dia, kehidupan keluarganya, maka dia itu boleh berbuka. Tapi diukur sedarurat-daruratnya, hanya boleh berbuka. Limbah berbuka apakah boleh lagi makan? Kayak semalam, kada boleh lagi ulang makan. Ya kah? Kalau ya pas limbah batal juga sudah aja ya kah? Kada boleh pas sudah berbuka imsak. Yang harus ulang wajib imsak.
Wa yajibu qada'u ma fata walau bi'udhrin minas shaumil wajib. Wajib mengqada apa-apa yang terlewatkan walaupun sebab uzur daripada puasa yang wajib. Ka ramadhana wa nadhrin wa kafaratin bimaradin aw safarin aw tarki niyatin aw bihaidin aw nifasin la bijunin wa sukrin lam yata'adda bih. Seperti puasa Ramadan, seperti puasa nazar, seperti puasa kafarah sebab sakit. Sebab sakit lalu tidak tunai Ramadannya. Sebab sakit lalu nazarnya tidak tunai. Kafarahnya tidak terlaksana. Au safarin atau sebab bepergian. Au tarki niyatin atau sebab meninggalkan niat. Atau sebab haid, datang bulan atau menstru atau nifas. Maka wajib mengkodok, ya kah? Apapun alasan kada puasanya, ada uzur atau kada uzur, wajib yang namanya kodok, ya kah? Ya kan ada yang orang tuh kada puasa karena uzur garing, ada yang bukan karena uzur, pastilah tetap wajib kodok. La bijununin wa sukrin lam yata'adda bihi. Tidak dengan sebab gila dan mabuk yang mabuknya itu tidak melanggar hukum sebabnya dengannya. Berarti ada mabuk yang tidak melanggar hukum. Ada orang yang dijebak kada tahu padang itu minuman memabukkan, sekalinya tak minum. Ya kan? Tak minum ya. Tak minum waktu sahur. Waktu sahur makanya. Karena yang namanya mabuk atau gila ini disebut mani'un lisaumi, yang mencegah kesahan puasa. Bila gilanya itu full seharian penuh. Walaupun saat gila itu inya kadang mengkonsumsi napa-napa, kada temakan napa-napa, tapi dengan gila itu disebut mani'un li sihhati shaumi, pencegah sahnya puasa, sama tadi mabuk. Wa in yufik mugma alaihi ba'da yawm walau haizatan yasihu min husams. Mirip-mirip dengan gila, mirip-mirip dengan mabuk orang yang pingsan. Orang pingsan pun orang yang hilang akalnya. Apakah sah puasanya? Kalau pingsan seharian kada kawa disahkan puasanya. Tapi kalau adanya sembuhnya walaupun sesaat, maka bisa dihukumi sah puasanya. Fil majmu' anna qada'a yaumi syakki 'alal fauri. Di dalam kitab majmu' bahwasanya mengqadha hari ragu-ragu wajib atas segera. Karena wajib imsaknya di hari ragu-ragu itu. Wa nazara fihi jam'un bi anna tarikan niyati yalzamuhul imsaku ma anna qada'ahu 'ala tarahi qat'an. Memberikan pandangan padanya oleh sekelompok ulama bahwasanya orang yang meninggalkan niat wajib imsak, padahal mengkodonya atas berlambat-lambat qat'an tanpa ada perbedaan pendapat. Wa yajibu imsakun an muftirin fihi ay ramadhana faqat. Wajib berimsak, menahan diri dari yang membatalkan an mufattir, di dalam barisnya. Wajib berimsak dari hal-hal yang membatalkan padanya ay ramadhana faqat, Ramadan saja. Nah, jadi imsak itu hanya berlaku di Ramadan. Makanya orang yang kada niat malam-malam, kada ingatan berniat, pas yang hanya ingat tetap kada boleh makan karena ada yang namanya imsak. Maka wajib imsak. Imsak ini berlakunya hanya di Ramadan. Puasa wajib selain Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, maka kada berlaku yang ngarannya imsak.
duna nahwi nadrin, bukan seumpama nazar. Wa qada'in, dan puasa qada'an. Karena qada'an jatuhnya di luar Ramadan. Berarti imsak itu demi memuliakan bulannya. Ya kah? Demi memuliakan bulan itu. Berarti kalau mengqada Ramadan, pas kita hendak mengqada Ramadan. Lalu mengqada Ramadan tadi batal. Pas lagi di tengah-tengah siang nih batal. Apakah wajib imsak? Kada. Karena sudah di luar bulan Ramadan. In aftara bi ghairi udrin min maradin aw safarin. Jika dia iftarnya, jika dia berbukanya bukan karena uzur. Contoh uzur berupa sakit atau bepergian. Ya, kita tuh batal pastilah. Au bighalatin, atau jika dia berbukanya sebab kekeliruan. Keteledoran. Kaman akala dhanan baqa al-laili. Au nasiya tabyitan niat, seperti orang yang makan hal keadaan menyangka masih malam, atau dia lupa memalamkan niat, au aftara yauma syakki, atau dia beriftar berbuka pada hari ragu-ragu, wa bana min Ramadan, dan kenyataannya masuk Ramadan. Itu semua orang-orang itu wajib hukumnya imsak. Siapa-siapa tadi? Orang yang makan sahur maksudnya. Kiranya masih malam, sakanya orang sudah bang subuh, sudah qomat malah. Ya kah? Kiranya belum subuh, sakanya sudah orang qomat subuh makan. Nah, itu kan kada sah puasa hari ini toh. Karena anunya makan sahurnya offset, sudah kelewatan. Walaupun puasanya kada dihukumi sah, tapi dia tetap wajib jangan makan, jangan minum seharian. Ya kah? Imsak. Apalagi orang yang kada ingatan beniat, atau orang yang apa tadi? Tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban ini ragu-ragu tanggal 1 Ramadan kah 30 Sya'ban kah? 30 Sya'ban kah 1 Ramadan kah? Lalu inya kada ada melihat hilal bang lagi, kada melihat bulan awal bulan Ramadan. Berarti esok Sya'ban sambungi ganapakan 30. Nah, kada puasaan nih hari ini tuh nih, kada puasaan, kada ada istilah makan sahur karena dikira 30 Sya'ban. Tahu-tahunya jam 7 pengumuman oleh pemerintah bahwasanya hari itu sudah masuk awal Ramadan. Maka dia padahal tadi sudah tidak dianggap berpuasa, jangan lagi makan. Imsak namanya, ya kah? Imsak. Kenapa jar wajib imsak? Li hurmatil waqti, karena menghormati waktu bulan Ramadan. Bulan puasanya itu yang kita hormati. Bulan puasanya. Waktunya, ya kan? Walaisal mumsiku fi saumin syar'iyyin. Tidaklah orang yang berimsak itu di dalam puasa syar'i. Artinya orang yang imsak itu kada ditulis orang yang berpuasa, walaupun inya kada makan, kada minum, tapi lakinnahu yusabu alaihi, tapi dia diberi pahala. Nah, ya artinya ada aja pahalanya kalau kada oleh napa-napa berpahala. Nah, malahnya payasamu bijima'in, dia berdosa dengan jima. Tapi puasanya sudah batal, ya kah? Puasanya sudah batal. Lalu umpama setelah batal itu inya memakan, makannya itu batal. Setelah batalnya itu inya menggawili bininya siang-siang, maka menggaulinya itu berdosa, walaupun kada mewajibkan bayar kafarah sebagaimana yang sudah kita baca, ya kah? Bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut itu hanya bagi orang yang membatalkan puasa dengan jima. Tapi kalau orang sudah batal makan, batalnya dengan makan, setelah itu jima, maka jimanya itu kada mewajibkan puasa 2 bulan berturut-turut karena sudah batal. Tapi nya berdosa juga, jimanya itu tetap berdosa. Wala kafarata, tak ada kafarah.
Wa nudiba imsakun limaridin syufiya, disunatkan imsak bagi orang yang sakit telah sembuh. Wa musafirin qadima atna an-nahari muftiran, orang yang bepergian yang datang di tengah-tengah siang hal keadaannya tidak puasa. Datang sudah ke rumah atau sampai tujuan tapi kok status bukan sebagai orang yang berpuasa. Imsak sunatkah? Sunat, ya kah? Menghormati bulan Ramadan. Wahaidin, orang yang haid, orang yang datang bulan tahurat athna'ahu, yang dia suci di tengah-tengah siang, ya kah? Pagi masih haid, tengah hari sudah bersih, sunat imsak. Mun nyoba mau makan boleh kah? Boleh ya kah? Mun mau makan boleh aja nya. Karena inya pagi hari memang inya bukan tidak dibolehkan puasa. Titik adalah wajibu alaman absadahu, wajib atas orang yang merusak akannya puasa sauma Ramadan, puasa Ramadan bijima'in atima bihi li ajli saumi, dengan jima. Nah, ini merusak puasa Ramadan dengan jima. Yang berdosa dia dengan jima karena Ramadannya, karena puasanya. Dia berdosa dengan jima itu karena menodai puasanya. Artinya puasanya menjadi batal gara-gara jimanya. Apa kena dendanya telah? La bistimna'in wa uklin, tidak wajib dengan sebab istimna. Onani. Onani olah masturbasi. Bahasa Banjarnya ngocok jaranya. Wa uklin, dan sebab makan. Apa yang wajib fa'il daripada yajibu? Kafaratun. Bayar kafarah. Mutakarriratun, kafarah itu berulang malah. Bitakarruril ifsad, dengan berulangnya pengrusakan. Seandainya hari ini inya membatalkan puasa dengan jima, maka inya diwajibkan bayar kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sakanya isuk diulanginya pulang. Ya kan? Membatalkan puasa dengan cara yang sama, yaitu jima mah bertambah 2 bulan jadi 2 bulan. Jadi 4 bulan ya. Jadi ya takarraru mutakarriratun bitakarruril ifsad. Kafarah itu berulang dengan sebab berulangnya pengrusak. Asal pengrusakannya di hari yang berbeda lah, bukan di hari yang sama, karena di hari itu sudah batalnya. Di hari yang berbeda. Wa in lam yukaffir anis sabiq, meskipun belum bayar kafarah dari yang terdahulu. Ma'ahu, bersamaannya ay ma'a qadha idzalika shaumi, bersamaan mengqadha itu puasa yang batal. Jadi tadi kafarahnya wajib, mengqadha puasa yang telah batal pun wajib. Jadi kalau kita totalkan 2 bulan berturut-turut tambah sehari 61. Puasanya wajib diqadha, kafarahnya wajib ditunaikan. Kafarah niatnya aku puasa bayar kafarah. Sedangkan qadha aku puasa mengqadha Ramadan, beda niatnya. Seram ya lah, seram benar ya kan? Jangan coba-coba. Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin. Adapun kafarah itu adalah memerdekakan budak yang beriman. Itu sebuting. Itu yang pertama. Munnya kada mampu lantaran kada ada lagi, pasaumu syahraini ma'at tatabu'i. Lalu puasa 2 bulan disertai berturut-turut. In ajaza anhu, jika dia lemah daripada memerdekakan budak karena budaknya tidak ditemukan. Bila tidak mampu juga, fa'it'amu sittina miskinan aw faqiran in ajaza anil shaumi li haramin aw maradin, maka mengasih makan 60 orang miskin atau fakir jika dia lemah dari puasanya lantaran haram. Haram itu jika kita ketuaan. Nah, tuha orang kai umpama puasa 2 bulan berturut-turut mesti mati ya kan. Tuaan. Au marodin, atau garing orang. Ya kan, karena inya tua, karena inya garing, kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut, pas sudah digawin pas sudah dijalani kada mampu jua dicobai kada mampu jua gagal terus.
gantilah sudah dengan memberi makani 60 fakir atau miskin. Biniyati kafaratin, dengan niat bayar kafarah, dengan niat menunaikan kafarah niatnya. Wa yu'taliqu liwahidin muddun min ghalibil quti, dan diberikan untuk setiap satu orang satu mud berasal dari makanan umum. Makanan umum yang biasa dimakan orang-orang di negeri itu, umpama makan nasi atau beras, maka kafarahnya dalam bentuk beras. Umpama kada beras, maka ganti juga, sesuaikan. Cari 60 ikung orang apa? Orang miskin. Wala yajuzu sarful kafarati liman talazzamuhu mu'natuhu. Tidak boleh menyerahkan kafarah kepada orang yang wajib akan dia mengongkosinya, membiayainya. Nah, membayar kafarah tapi menjulung ke anak atau menjulung ke bini seorang juga menjulung. Ada kawa, karena bini sudah tanggungan, anak itu sudah tanggungan. Jadi jangan menjulung ke keluarga, julung ke orang lain yang kita kada wajib menafkahi. Wa yajibu Allah subhanahu wa ta'ala.